Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kelompok. Nah, silakan depan dulu kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kali ini akan mempresentasikan tahapan perkembangan ilmu pengetahuan alam dan matematika pada abad pertengahan. Nah, sebelum itu, perkenalkan saya Ayu Amalia Mustafa. Saya Ayu Anini. Saya Salma Aulia Yang akan mempresentasikan materi hari ini. Jadi buat teman-teman bisa tolong dibuka makalahnya ya, karena di situ udah jelas banget. Jadi kali ini kita akan menjelaskan poin-poin pentingnya aja. Oke. Nah, dipahami kayak gimana sih ilmu alam sama matematika tuh di abad pertengahan? Nah, pertama kalau ngomongin ilmu, sebenarnya dari dulu tuh manusia tuh nggak pernah bisa lepas kan dari rasa penasaran gitu kan. Nah, dari situ tuh muncul penemuan-penemuan baru yang harus terus berkembang seiringnya zaman. Nah, terus kalian tahu nggak sih apa itu filsafat? Nah, filsafat itu adalah hasil pemikiran seseorang yang mencoba menjawab pertanyaan besar tentang hidup dan dunia. Pemikiran ini dituangkan dalam tulisan atau ajaran yang kemudian dipelajari oleh orang lain. Orang-orang ini lalu terinspirasi dan memandang dunia dengan cara yang berbeda. Nah, kemudian di abad pertengahan, ilmu alam itu lebih dikenal sebagai filsafat alam. Filsafat alam itu kayak mikirin kenapa segala sesuatu di alam ini ada. Seperti kenapa pohon itu bisa tumbuh, kenapa langit itu warnanya biru. Nah, bedanya sama ilmu alam sekarang, filsafat alam itu selalu dikaitin sama teologi atau pemikiran tentang Tuhan. Jadi orang-orang waktu itu tuh memandang alam semesta itu sebagai ciptaan Tuhan, dan setiap fenomena alam itu coba dijelaskan lewat sudut pandang keagamaan. Nah, walaupun begitu, filsafat alam tuh juga tetap pakai logika dan argumen rasional. Mereka banyak ngambil inspirasi dari karya-karya klasiknya kayak punya Aristoteles, lalu ditafsirkan sesuai konteks zaman itu. Jadi bisa dibilang kalau filsafat alam di abad pertengahan itu kombinasi antara penjelasan logis dan keyakinan teologis. Kemudian kalau matematika di abad pertengahan itu awalnya kalau pertama matematika kan rasanya udah jadi bagian penting kan dalam kehidupan manusia tuh. Walaupun banyak yang anggap matematika tuh bikin pusing atau bahkan nakutin gitu kan, nyatanya tuh hampir semua aktivitas manusia tuh pasti ada kaitannya sama matematika. Nah, di abad pertengahan, matematika emang dipahami sebagai sebuah sistem pengetahuan yang berhubung dengan alam semesta dan keteraturan ciptaan Tuhan. Matematika tuh bukan hanya dipandang sebagai alat untuk berhitung, tetapi juga sebagai cara untuk memahami hukum alam dan bahkan merenungkan keberadaan Tuhan. Matematika tuh disusun dalam quadrivium, yaitu 4 cabang bidang studi yang meliputi aritmatika, geometri, musik, sama astronomi. Nah, keempat cabang ini dianggap sebagai cara untuk memahami dunia yang teratur dan harmonis, yang pada akhirnya mengarah pada pemahaman tentang ciptaan Tuhan. Jadi, matematika di zaman itu bukan hanya soal angka, tetapi lebih kepada cara berpikir dan memahami keteraturan yang ada di alam semesta. Berikutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan alam. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan alam pada pada abad ini terkait filsafat, teologi, dan alkimia. Tapi fun fact-nya, ilmu pengetahuan alam pada abad ini sangat memiliki perkembangan yang pesat pada agama Islam. Kenapa seperti itu? Karena pada zaman ini, di agama Islam tentunya sangat meninggikan para ilmuwan untuk menciptakan hal-hal baru di bidang pengetahuan.
Nah, bisa dibilang kenapa kok Eropa itu tidak setara pada zaman itu? Karena Eropa sudah lebih dahulu daripada agama Islam untuk perkembangan ilmu pengetahuannya. Nah, ini contohnya penerjemah karya Yunani dan Islam. Ini adalah contoh perkembangan ilmu pengetahuan alam pada abad pertengahan ini. Kemudian yang matematika berkembang pesat di dunia Islam. Nah, di dunia Islam pada abad pertengahan ini muncullah aljabar dan algoritma. Nah, pada agama Islam di abad pertengahan ini sangat maju banget karena di agama Islam matematika sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari, seperti contohnya pewarisan untuk, jadi kita itu memiliki sifat waris ataupun kayak semisal di Jawa itu ada weton. Nah, itu bisa digunakan di situ untuk matematikanya. Kemudian di Eropa sendiri matematika pada abad pertengahan itu mengalami kemunduran karena Eropa tidak dapat merubah inovasi ataupun tidak dapat menambah inovasi pada abad pertengahan ini. Jadinya bisa dibilang matematika pada abad pertengahan ini di Eropa adalah zaman kegelapan. Oke, untuk selanjutnya adalah tokoh. Jadi di tokoh itu ada 3 zaman. Zaman yang ke-1 itu adalah zaman patristik, yaitu zaman Bapak Gereja. Kalian tahu nggak maksudnya Bapak Gereja itu gimana? Jadi zaman Bapak Gereja itu zaman yang keyakinannya itu ke agama Kristen kuat. Jadi mereka itu nggak percaya sama filsafat-filsafat. Jadi percaya adanya Tuhan, semua itu kebetulannya secara ada Tuhan. Yang pertama itu adalah tokohnya Tertullianus. Dia disebut sebagai Bapak Gereja Latin karena dia membuat banyak tulisan Latin. Salah satu pertanyaan yang ada pada Tertullianus adalah, apa urusan Athena dengan Yerusalem? Athena itu adalah Yunani dan Yerusalem itu adalah iman Kristen. Menurutnya, iman Kristen itu adalah sudah cukup tanpa dibuktikan melalui filsafat. Tertulis ini mengingatkan bahwa iman Kristen punya pemikiran masing-masing dan tidak boleh dikendalikan oleh filsafat. Untuk yang tokoh kedua adalah Origenes. Ya gitulah. Salah satu tokoh teolog Kristen paling berpengaruh pada masa gereja. Perannya yaitu mengembalikan metode dalam menafsirkan kitab suci Alkitab, tidak hanya dipahami, tetapi juga memiliki makna rohani yang lebih dalam. Nah, pada tokoh ini, dia mencoba menggabungkan filsafat Yunani dengan iman Kristen, tetapi tidak semuanya filsafat Yunani. Yang ketiga, ada Agustinus. Dia adalah tokoh patristik yang paling besar, karena menggabungkan Neoplatonisme dengan teologi Kristen. Nah, Neoplatonisme itu adalah filsafat Yunani kuno. Jadi dia menggabungkan filsafat Yunani kuno dengan teologi Kristen, meletakkan fondasi metafisika dengan epistemologi untuk seluruh abad pertengahan. Fondasi metafisika, pemikiran atau prinsip utama yang menopang cara kita memahami kenyataan. Contohnya adalah dunia adalah ciptaan Tuhan. Filsafat yang mempelajari pengetahuan, contohnya sejauh mana sih manusia bisa tahu. Nah, yang ketiga ini kita sudah masuk ke zaman skolastik, di mana nama skolastik ini diawali dengan skol, yaitu namanya zaman sekolah. Di zaman sekolah ini sudah dibangun univ-univ yang top seperti yang kita tahu adalah Oxford. Nah, di univ itu adalah yang pertama adalah Boethius, dijuluki sebagai bapak abad pertengahan karena karyanya menjadi jembatan antara filsafat klasik
Plato dan Aristoteles. Plato ini dan Aristoteles adalah filsafat Yunani kuno dengan pemikiran Kristen abad pertengahan. Yang kedua ada Ibnu salah. Yang kedua adalah Anselmus, bapak skolastik karena ia menggunakan metode berpikir filsafat dan teologi pada abad pertengahan. Dia menggunakan akal dan filsafat untuk menjelaskan, menafsirkan, dan membela ajaran agama Kristen. Seperti yang pertama, iman dan kitab suci. Itu adalah sebagai salah satu tujuannya. Menggunakan akal, logis, analisis, dan argumentasi filsafat untuk memahami iman lebih dalam. Bedanya antara zaman skolastik dengan zaman patristik itu adalah kalau zaman patristik itu mereka nggak mau memasukkan filsafat, hanya percaya sama ajaran Kristen. Tapi kalau di skolastik mereka masih mau menggabungkan antara filsafat dengan ajaran Kristen. Yang ketiga ada Thomas, salah satu filsuf dan teolog terbesar pada abad pertengahan, khususnya pada skolastik. Pemikirannya sangat berpengaruh dalam filsafat Aristoteles dengan teologi Kristen. Dia berusaha menghubungkan antara akal dan iman. Juga menekankan keduanya tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Filsafat ini dapat membantu menjelaskan keimanan, sementara wahyu ilahi memberikan kebenaran tertinggi. Keempat, ada William Ockham. Nah, William Ockham ini pemikirannya sangat sederhana. Dia bilang itu, pokoknya kalau ada penjelasan sederhana, nggak usah penjelasan yang sangat ribet itu nggak usah. Misalnya ya, kalau ada pohon yang jatuh, itu kalian nggak usah bilang kalau ada roh halus yang mendatanginya, tapi cukup bilang itu angin kencang. Dan untuk buat soal politik, dia mendukung orang dengan kekuasaan gereja juga jangan terlalu besar. Yang ke berapa tuh? 5. Ada Roger Bacon. Dia dijuluki sebagai dokter mirabilis atau dokter yang sangat menakjubkan. Karena di skolastik ini dia sangat berbeda dari filsafat lainnya. Karena dia suka bereksperimen. Jadi hampir seperti kayak ilmuwan. Jadi dia tidak cuma berpikir secara kepala aja, tetapi juga coba-coba di dunia nyata. Nah, untuk selanjutnya ini adalah tokoh dari Renaisme. Kalian tahu gak Renaisme itu apa? Gak tahu ya? Jadi zaman Renaisme ini adalah zaman awalnya kebangkitan dari zaman kegelapan. Tadi kan di awal sudah dijelasin. Zaman Eropa itu adalah zaman kegelapan. Di zaman abad pertengahan. Nah, di Renaisme ini, di tokoh-tokoh ini, mereka mengalami mulainya kebangkitan. Yang pertama ada Al-Khwarizmi. Oh ya. Sebelumnya dia menciptakan sebuah aljabar dan juga menciptakan tulisan Hindu Arab. Kalian tahu nggak tulisan Hindu Arab itu apa? Jadi, kalian tahu kan kalau zaman Eropa itu dulunya menggunakan hitung-hitungan menggunakan akar Romawi. Contohnya, 1 itu kan I gede. Kalau nggak gitu L kecil kan. Kalau 5 itu V. Kalau 10 itu X. Nah, itu bilangan Eropa. Tapi kalau sejak munculnya Al-Khwarizmi ini, dia kenapa bisa dibilangkan Hindu Arab? Karena angka 0 sampai 9 itu dia ambil dari India dan dia terjemahkan melalui bahasa Arab, kemudian dia sebarkan ke bangsa Eropa supaya bangsa Eropa juga bisa mempelajarinya. Yang kedua ada Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina, yaitu bapak kedokteran dan salah satu filsafat besar dalam tradisi Islam.
Pemikirannya masuk ke Eropa melalui terjemahan Latin dan mempengaruhi filsafat dan teologi Kristen pada abad pertengahan. Menggabungkan Yunani kuno Aristoteles dengan Neoplatonisme, lalu diselaraskan dengan Islam. Yang ketiga ada Al-Biruni. Nah, di Al-Biruni ini mereka percaya pada abad ini kebanyakan masyarakat yang Kristen itu kan kita kalau ngelihat matahari itu kan yang bergerak, bukan buminya. Nah, jadi mereka itu percaya bahwa matahari itu yang memutari bumi. Setelah dicek sama Al-Biruni ini, ternyata yang mengelilingi itu bumi, bukan matahari. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami hari ini tuh, kalau di dunia barat, ilmu pengetahuan itu banyak dipegang sama gereja. Jadi lebih fokusnya tuh ke agama atau teologi. Lalu kalau di dunia Islam itu disebut sebagai zaman keemasan karena banyak ilmuwan Islam tuh yang ngembangin ilmu, terus nyimpen pengetahuan lama, terus bikin penemuan baru. Kemudian, abad pertengahan itu walaupun kadang kelihatannya stuck di dunia barat, itu gabungan ilmu dari barat dan Islam, jadi dasar penting buat lahirnya sains modern nanti. Kemudian tokoh-tokoh pentingnya juga ada Thomas Aquinas, ada dari Islam tuh Al-Khwarizmi, juga Ibnu Sina. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Boleh, silakan dari yang mulai ini. Jadi kita melepas dari agama ya. Kan tadi dijelaskan bahwasanya Islam itu mencapai golden age, sehingga orang-orang Barat itu kan meniru orang-orang Islam. Nah, tapi di zaman sekarang malah orang-orang Islam yang mengalami kemunduran dan orang-orang Barat yang mengalami kemajuan. Itu bagaimana titik baliknya kok bisa sehingga orang Barat itu bisa lebih maju daripada orang Islam sendiri. Kan bisa diambil mudah. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Boleh langsung. Ya. Untuk kan tadi awal itu ada produktifnya, tapi ternyata hampir sama seperti Mas Irfan ya. Nah itu kan ilmu pengetahuan di Muslim itu maju dan dipergunakan. Nah kita ini bukan saya kasih atau apa ya, dulu kan ajaran agama itu satu bisa pada saat agama itu. Nah apakah ilmu pengetahuan itu akan berkembang jika sejalan dengan agama Islam atau tidak? Contohnya yang tidak, misalkan bir alkohol dan yang lainnya. Terus pertanyaan kedua boleh nggak? Boleh. Jadi kan ada tokoh tadi itu Ibnu yang dari bumi matahari yang oh ini Al-Biruni. Nah, itu kan di pada sama itu kan belum ada roket ataupun yang lain-lainnya. Bagaimana orang itu percaya bahwa bumi itu yang mengelilingi matahari bukan sebaliknya. Baik. Aku menjelaskan Mas juga ya. Pertanyaan sih. Yang ketiga ya. Kenapa orang Kayak yang kedua tuh enggak sebelas tapi tapi menurutku kan pertanyaan satu sama pertanyaan ya dia bukan ya, jadi pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua itu sebenarnya adalah pendapat pribadi. Maksudnya dalam bentuk psikologis, misal sesuai ambil teoriku menurutku enggak sama. Karena kita harus menjelaskan abad pertengahan itu adalah perkembangan pada zaman itu dan misal mereka menggabungkan dengan abad yang sekarang itu adalah pendapat pribadi. Iya. Baik, aku mau jawab pertanyaan yang dari Irfan sama Aris yang
Sebenarnya pertanyaan yang pertama itu kan sama ya. Kenapa di zaman sekarang orang Barat itu lebih maju daripada orang Islam? Nah, sebenarnya kita kan di sini materinya kan abad pertengahan. Nah, di abad pertengahan ini adalah mulai munculnya semua ilmu dan semua hal yang berkaitan tentang ilmu pengetahuan, tentang apa itu, tentang pengetahuan dan segala macamnya lah. Tapi yang bisa disimpulkan adalah pada zaman sekarang itu adalah tentang bagaimana caranya kita sebagai manusia itu adalah mempertimbangkan dari segala hal. Baiknya gini, sekarang kita ada di zaman sekarang adalah kita hidup dari masa lalu, kita hidup dari sejarah. Nah, yang tentunya kita pastinya belajar dong dari sejarah. Contohnya dimulai dari bagaimana kita bisa merdeka Indonesia, contohnya bagaimana kita bisa di sini sebagai seorang agama Islam, dan bagaimana kita bisa mengaji, bisa sholat, itu adalah kita belajar dari masa lalu, kita belajar dari sejarah. Nah, untuk kenapa kita sekarang bisa dikatakan kita lebih mundur, itu tergantung bagaimana kita menyikapi. Karena setiap orang itu kan berbeda. Setiap orang itu memiliki hal, aku tahu kalau dulu orang-orang itu berjuang untuk ilmu yang aku dapatkan sekarang, tapi ketika aku nggak mengimplementasikan itu, apakah di situ aku salah? Tidak. Bisa dibilang aku tidak salah dan bisa dibilang aku salah, karena semua itu kan ada alasannya. Nah, tapi kalau sesuai abad pertengahan ini, kita lahir adalah dari awal kita mendapatkan ilmu. Di abad pertengahan ini lahir semua apa yang kita butuhkan sekarang. Nah, untuk reaksi kita itu adalah bagaimana kita pribadi, begitu. Apakah masih kurang jelas? Kan, nah, makanya kita belajar dari sejarah. Oke. Terus itu kata-katanya tadi tergantung dari perspektif orang. Nah, menurut perspektif banyak, jadi kan dari perspektif banyak mungkin bisa dijadikan ilmu bagi kita. Karena kita ada di hari yang sekarang, di waktu yang sekarang, itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang bisa menghargai itu. Nah, ketika kita mendapatkan ilmu, contohnya dari tokoh-tokoh ini, tentang dia yang menciptakan aljabar, angka nol, dan kedokteran dan segala macamnya, itu kenapa kok kita itu nggak menghargai mereka yang benar-benar menciptakan ilmu untuk kita hidup sekarang, karena itu sangat kita butuhkan untuk kita sekarang. Kalau misalnya mereka nggak ada, kita nggak akan ada di sini dengan ilmu yang mereka berikan, gitu sih. Terima kasih. Adakah lagi? Apakah kurang? Yang Aris itu ya? Mau yang Aris dulu, yang nomor 2 dulu ya, sebentar. Oke. Jadi saya apakah ilmu pengetahuan akan berkembang jika selaras dengan agama Islam? Karena itu bukan mengapa ajaran Islam tadi mengaitkan dari itu bukan. ya, aku mau jawab yang kedua dulu ya. Ya, nomor 2 dulu aja yang dijawab. Oke, jadi saya izin mau menjawab yang pertanyaan kedua. Gini. Yang pertanyaan kedua itu bagaimana kan cara mereka bisa mengetahui dan dipercaya kalau matahari itu kalau bumi itu mengelilingi matahari. Seperti yang saya katakan, pada zaman ini, zaman Nenaisme itu adalah zaman mulai kebangkitan. Di mana mulai zaman ini para ilmuwan seperti mereka, jika mereka masih belum menemukan jawaban yang pas, mereka tidak mau berhenti di situ saja. Mereka nggak mau menyerah sampai kapanpun sampai mereka menemukan jawabannya. Nah, salah satu yang dilakukan, bagaimana cara dia bisa melihat bahwa bumi yang mengelilingi dengan dia membuat teleskop. Jadi dia melihat teleskop sepanjang waktu, seperti kita waktu mau puasa. Kan kita pas mau puasa, negara Arab Saudi situ kalau mau lihat lebaran sama enggaknya kan pakai teleskop tuh, dilihat bulannya. Ini bulannya udah masuk ke bulan mendekati lebaran apa belum? Kalau misalkan sudah masuk, berarti kan bisa dinyatakan kalau besok udah lebaran. Sama seperti tokoh tadi, siapa tadi?
Ibnu Al-Birun. Ya, Al-Biruni. Seperti itu. Jadi mereka membuat alat teleskop dengan seadanya. Jadi dengan membuat teleskop itu mereka bisa menyimpulkan bahwa mata bumi itu bahwa bumi itu mengelilingi matahari, bukan justru sebaliknya. Apakah jawaban kurang? Aku mau tanya yang kamu tadi, yang pertanyaan pertama itu, apakah ilmu pengetahuan itu akan terus berkembang jika selaras dengan agama Islam, begitukah intinya? Pada saat zaman itu kan tadi kan dulu kan agama sama satu keluarga. Maka habis selaras. Jadi kalau misalnya ditanya apakah ilmu pengetahuan ini akan maju ketika diselaraskan dengan ilmu di pengetahuan agama Islam, itu termasuk bukan abad pertengahan, karena di abad pertengahan ini adalah muncul gimana ilmunya, muncul gimana tokohnya. Dan kalau di Eropa sendiri, di abad pertengahan ini adalah dia itu kan stuck. Jadi agama Eropa di Eropa sendiri itu lebih maju. Jadi kita nggak bisa bilang kalau ilmu pengetahuan itu akan selalu berkembang jika selaras dengan agama Islam, karena semuanya itu akan selaras jika saling. Jadi kayak bareng-bareng itu mereka akan maju gitu. Jadi kalau misalnya kamu tanya apakah itu akan maju, itu bukan di abad pertengahannya, karena di abad pertengahan itu adalah muncul, bukan gimana majunya. Ada feedback? Dah, itu siapa Zahra? Makalahnya itu dari menekankan tentang kontribusi peradaban Islam ya. Tapi bagaimana dengan kontribusi dari peradaban lain, misalnya kayak Tiongkok atau India, ada prinsip yang sama. Katanya kan nggak boleh Iya. Masalahnya Ini kita tampung dulu ya, kita sambil diskusi. Mungkin dari kita sendiri itu banyak banget ya kayak kekurangan dan segala macamnya. Cuman setelah kita nyari buku, kita nyari jurnal, artikel dan segala macamnya, pada abad pertengahan ini lebih di Eropa sama di agama Islam. Karena kan kita fokusnya untuk di abad pertengahan ya. Jadi kita mengambil, ternyata di abad pertengahan ini lebih banyak di agama Islamnya dan juga di Eropa. Jadi untuk di Tiongkok, India dan segala macamnya, mereka itu saling berkesinambungan itu di Eropa. Jadi sebenarnya mereka ini berkesinambungan sama, cuman lebih detailnya di abad pertengahan ini adalah di Eropa dan juga di agama Islam begitu. aku mau menambahkan ya. Boleh. Jadi aku izin menambahkan ya. Jadi waktu filsafat Aristoteles, dia akan adalah filsafat Yunani kuno, belum memasuki filsafat abad pertengahan. Waktu dia membuat karya sebelum zamannya kegelapan, dia membuat karya nggak disetujui oleh gereja. Jadi dia pindah ke Arab, ke agama Islam. Setelah beberapa tahun kemudian, setelah mengalami zaman kegelapan, karya-karya yang sudah diterjemahkan oleh negara Islam itu dibalikan lagi ke gereja dan akhirnya diterima. Jadi itulah kenapa hubungannya sama Islam. Itu. Adakah yang ingin bertanya lagi? Ya boleh. Kan di zaman pertengahan ini kalian menyebutkan sifat dari asalnya dari mat itu ada salah satunya musik. Apa ya? Musik. Musik. Bukan musik. kamu mau susun nanti ya. Nah, apa korelasinya di zaman pertengahan itu sehingga musik itu masuk ke mat? Sekarang kan musik udah nggak masuk ke cabangnya mat. Izin langsung menjawab ya. Nah, di abad pertengahan, matematika di abad pertengahan tuh kan dibagi menjadi quadrivium kan, yaitu 4 cabang bidang studi. Lah di abad itu 4 cabang itu dibagi sama, itu ada aritmatika, ada geometri, ada musik, sama ada astronomi. Nah, musik sendiri itu dianggap bagian dari matematika tuh kenapa ya? Karena musik dipahami sebagai angka dalam waktu.
Harmoni atau nada musik itu sebenarnya hasil dari perbandingan angka-angka. Jadi musik itu juga bisa dilihat sebagai bukti keteraturan alam. Apakah ada feedback? Aku mau izin nambahin ya. Jadi kalau misalnya kita tahu gitar itu kan ada nada oktav 3,2 atau 2,2 gitu kan setahu aku. Nah, itu bisa dikatakan 2,2 itu adalah karena di abad pertengahan itu mereka setiap petikan senar itu mereka bisa menentukan dalam misalnya 1 detik kita memetik senar itu itu 2. Itulah yang muncul hingga sekarang kenapa nada oktav atau dan yang lainnya itu bisa dikatakan 3,2, 2,2 karena memang begitu. Itu makanya memang ada feedback. Ya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Boleh. Di makalah kalian ini sama kalian tadi kan Makalah guys. di abad pertengahan Eropa lagi turun karena jadinya proses hari dengan Islam masih maju masa-masa modern. Nah, cuma di makalah kalian dalam pengertian matematika ada 4 biru itu ada vertikal, geometri, dan astronomi. Di mana kalian jelasin 4 bidang itu sistematisasi oleh Boethius, yang padahal Boethius itu orang Eropa. Nah, cuman kalian tadi bilang kalau di abad pertengahan itu kekuasaannya kemajuannya orang timur. Nah, jadi jelasannya gimana ini? Oke, aku izin jawab ya. Jadi sebelum abad pertengahan itu kan ada abad apa ya namanya? Pokoknya sebelum abad sebelum abad Yunani kuno. Yunani kuno. ya? Ya itulah sebelum abad pertengahan ini adalah abad Yunani kuno. Nah, di abad Yunani kuno, Eropa ini sangat berkembang pesat daripada agama Islam. Disitulah Eropa itu mulai muncul berbagai ilmu. Cuman kita kan nggak kedapatan di di abad Yunani kuno. Jadi kita nggak terlalu paham mana buka ya. Jadi kita nggak terlalu paham apa yang terjadi Eropa pada abad Yunani kuno. Jadi di abad pertengahan kenapa bisa dibilang matematika itu termasuk zaman kegelapan di Eropa karena dia tidak ada inovasi sama sekali. Jadi dia tetap stuck di zaman Yunani kuno. Tapi di zaman Yunani kuno itu mereka sudah sangat berkembang pesat begitu. Adakah? Jadi bukan faktor dulu. Apa? Berarti yang menguasai itu bukan faktor itu harus, tapi Islam yang aljabar. Tadi kan aku bilang ya di sebelum abad pertengahan itu kan ada abad Yunani kuno. Nah di situ kan Eropa kan sangat berkembang, sangat memiliki implementasi yang sangat banyak. Jadi itu diambil dari abad Yunani kuno gitu. Jadi kenapa di abad pertengahan Eropa itu tetap diadakan sebagai empat kategori itu karena mereka tetap, inovasinya tetap, jadi di abad pertengahan mereka ini tetap, jadi diambil dari Yunani kuno, begitu. Iya, boleh. Oke, jadi aku mau nambahin ya. Jadi memang mereka sudah masuk ke di Yunani kuno, itu mereka teruskan sampai ke abad namanya zaman Nenaisme. Di mana zaman Nenaisme ini adalah zaman mulai awalnya kebangkitan bangsa Eropa dari zaman kegelapan. Di mana pada zaman ini para ilmuwan itu muncul. Salah satunya mereka meneruskan Aristoteles, ya itu. Jadi lahirlah itu Boethius itu kan menggabungkan Aristoteles sama Pluto. Ya pokoknya itulah ilmuwan itu, aku lupa namanya. Nanti bisa dibaca lagi. Gitu. Jadi maaf ya. Jadi dikembangkan gitu. Jadi kan kayak ada sesuatu hal yang belum pasti nih. Mereka kembangkan sampai mereka menemukan jawabannya. Nah, di jawabannya itulah di zaman Nenaisme, zaman mulai awalnya kebangkitan. Nah, maksud dari zaman kegelapan ini bukan zaman gelap yang dia tuh tiba-tiba
turun drastis gitu ya, tapi di situ banyak arti. Namanya kegelapan kan banyak arti ya. Jadi yang dimaksud zaman kegelapan itu adalah dia tidak ada inovasi sama sekali. Jadi tetap stuck di situ ilmunya. Dia tidak menciptakan ilmu baru ataupun inovasi baru pada zaman abad pertengahan ini. Udah aja. Apakah ada feedback? Sudah cukup? Adakah yang ingin bertanya? Baik, oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok pertama sudah mengekspos perkembangan sains dan matematika di abad pertengahan ya. Ya, dimulai sebenarnya juga bisa sebenarnya dimulai dari awal Yunani itu ya, tapi tadi kurang banyak eksposnya. Memang ciri khasnya beda. Pada zaman saat Yunani itu sebelum keluar pemikiran itu lebih banyak diwarnai gereja ya. Jadi ajaran-ajaran itu lebih banyak dipengaruhi oleh Alkitab. Jadi orang sangat waktu itu dilarang keras untuk mengadakan pemikiran yang di luar itu. Bahkan banyak contoh-contoh itu para ilmuwan yang punya pemikiran berbeda dengan gereja itu bahkan dihukum ya. Katang-katang hukumnya sampai dibunuh gitu ya. Nah itu juga bisa dianggap zaman kegelapan juga waktu itu ya, karena nggak ada inovasi, karena orang mau inovasi nggak berani ya. Nah akhirnya sembunyi-sembunyi mengembangkan. Kemudian muncul zaman pemikiran yang tapi masih sebatas filosofis, yaitu dengan menggunakan penalaran ya. Filosofi itu kan penalaran akal gitu ya. Nah itu banyak teori-teori. Jadi kalau sebatas itu kebanyakan teori ya. Nah kemudian muncul berikutnya yang sudah mulai empirik ya, mulai ada metode observasi dan sebagainya. Nah, tadi dikatakan perkembangan pesat atau tidak itu dilihat adanya inovasi, adanya penambahan. Jadi kalau stuck itu dianggap nggak berubah ya. Ingat bahwa sebenarnya sains, perkembangan ilmu pengetahuan dan etologi itu juga dipengaruhi banyak hal. Budaya pengaruh, politik gitu ya. Nah, dari unsur budaya itu bisa masuk juga agama. Anda nanti bisa mungkin menelusuri lebih jauh tokoh-tokoh yang diekspos tadi. Nah, terutama yang tadi ditonjolkan adalah golden age ya, zaman keemasan, itu banyak tokoh Islam. Nah, saya yakin juga meyakini bahwa mereka berpikir itu juga diilhami keyakinannya. Kan nanti kalau Anda lihat di ayat-ayat Al-Qur'an itu banyak yang menantang seperti itu. Nah, biasanya setelah penjelasan itu kan muncul afala takilun, afala tafakkarun gitu ya. Apakah kamu berpikir? Ya itu kan ciri orang ya. Apakah kamu memikirkan? Itu kan ciri orang sains di situ ya. Nah, biasanya setelah diuraikan tentang gejala-gejala alam, tentang proses sesuatu, itu mesti diakhiri dengan ayat semacam itu. Apakah kamu memikirkan? Ya kan? Dan seterusnya. Nah, bisa jadi ini nyambung dengan pertanyaan tadi. Waktu itu orang betul-betul menghayati gitu ya ajaran agamanya, sehingga apa yang tertulis di sana dipertanyakan, ditindaklanjuti. Lah orang sekarang mungkin beda, ya ambil lalu aja ya. Nah sekarang baca kitab ya sudah, yang penting baca gugur kewajiban, yang penting dapat pahala gitu kan ya. Nah mungkin orientasi beda, itu salah satu jawaban tadi ya. Kenapa yang dulu itu punya pemikiran sehingga menjadi ilmuwan-ilmuwan. Nah kan itu banyak ya cerita-cerita seperti itu ya. Bahkan muncul ilmu astronomi dan sebagainya itu bisa jadi diilhami itu. Gerakan benda-benda angkasa itu kan ada di Al-Qur'an ya. Misalnya gerakan bahwa benda-benda angkasa itu beredar itu sesuai dengan periodenya masing-masing. Kemudian ada manzila itu adalah orbit masing-masing dan seterusnya. Nah itu akhirnya muncul pemikiran lebih jauh kan. Oh, berarti seperti ini. Bisa jadi pemikiran yang dulu kan geosentris gitu ya, bahwa semuanya itu mengelilingi bumi, kemudian heliosentris, akhirnya matahari yang sebagai. Nah, itu kan bisa saja diilhami oleh ayat semacam itu. Akhirnya muncul tidak lanjut gitu ya. Di dalamnya akhirnya muncul ciptakan teleskop untuk melihat, membuktikan. Nah, teleskop itu sebagai tindak lanjut, orang sudah mengenal adanya pembenaran sains itu melalui observasi. Harus ada bukti eksperimen observasi. Nah, mungkin kalau dari ayat kan masih doktrin gitu ya. Orang menerimanya semacam, ya kalau di matematik itu
aksioma atau postulat gitu kan ya. Nah, tapi nanti setelah dibuktikan dengan observasi, baru orang percaya itu menjadi ilmu. Akhirnya kan seperti itu. Nah, jadi nanti kalau Anda lihat ya, perkembangan sains itu nggak bisa lepas. Politik juga pengaruh besar ya. Nah, jadi kalau suatu negara itu punya aliran politik tertentu, ilmu tertentu juga nggak bisa berkembang gitu ya. Nah, kan ada batasan-batasan tentu ya. Nah, itu. Seperti orang yang kehidupan agamanya cukup kental, itu ada moral-moral tertentu yang membatasi untuk sebebas-bebasnya mengamal sains ya. Nah, contohnya misalkan cloning ya. Nah, itu di negara yang nggak mengenal moral agama itu bebas mungkin mereka memperlakukan. Tapi bagi yang mengenal bahwa kita tidak boleh menciptakan melanggar ciptaan yang maha kuasa, itu akhirnya kan mau mengembangkan itu pikir-pikir kan. Nah, akhirnya itu jadi nggak tindak lanjuti gitu ya. Nah, nanti di kelompok selanjutnya mungkin ada bahasan tentang pengertian etik moral itu ya, yang kaitannya dengan perkembangan sains itu juga ngontrol gitu ya. Jadi politik, budaya, semuanya itu akan berpengaruh terhadap sains. Makanya kehidupan zaman dulu-dulu itu terpengaruh. Misalnya pada saat politik itu gereja itu dominan, yaitu orang dikontrol oleh gereja. Nah, pada saat Islam berkembang, nah orang banyak mengembangkan sains juga diilmai oleh Islam dan seterusnya. Nah, mungkin sekarang bisa jadi loh ya, orang itu sekarang karena sudah zamannya kolaborasi. Nah, jangan anggap bahwa yang mengembangkan ilmu berkaitan dengan Islam itu orang Islam saja, enggak. Itu ya. Bisa jadi orang selain Islam karena punya inspirasi. Jadi yang membaca Al-Qur'an itu enggak hanya orang Islam sekarang itu ya. Nah, karena itu dianggap semacam sumber inspirasi buku bacaan. Jadi bagi orang selain Islam itu dianggap buku bacaan yang nanti melahirkan inspirasi gitu ya. Nanti dia tidak lanjuti. Jadi sekarang yang namanya kitab suci itu tidak merupakan hak prerogatif yang di agama itu, sudah menjadi terbuka. Siapapun boleh membaca gitu ya. Makanya sekarang dialek tentang itu sudah muncul bebas gitu ya. Karena kita bebas. Dulu kan enggak, ya dibatasi sekali. Bahkan intern agama tertentu saja ada norma-norma siapa yang boleh membuka kitab itu sampai jauh ya. Nah, itu ada beberapa dulu kan ada batasan-batasan. Kalau level Anda sampai di sini janganlah terlalu jauh, nanti kamu kan gila gitu ya. Nah, gitu ya. Itu ada dulu ajaran-ajaran semacam itu di dalam agama tertentu atau di tingkat budaya-budaya tertentu. Kalau level masih situ jangan terlalu macam-macam lah gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang kan nggak ada. Orang nggak percaya, namanya kitab ya bisa saja dibaca. Yang penting kita tahu bahasanya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, juga mungkin masalah bahasa sekarang jadi kendala juga. Nah, kalau kita ingin tahu persis isi kandungan suatu buku, ya kita harus tahu bahasanya gitu ya. Contohnya Al-Quran, karena itu bahasanya Arab ya, agar kita tahu persis kandungan Al-Quran ya harus tahu bahasa Arab. Karena kalau baca dari terjemahan, itu nggak match gitu ya, feelingnya itu nggak. Karena suatu bahasa diterjemahkan ke bahasa yang lain, itu nggak bisa pas ya. Nah, ya itu ya. Ya, kalau Anda ingin, ini contohnya kalau Anda belajar matematika, kebetulan banyak kan sumbernya pakai bahasa Inggris. Ya harus tahu bahasa Inggris, ya. Nah, iya. Jadi istilah matematika itu kalau sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia kadang-kadang mengalami distorsi, gitu ya, nggak sesuai dengan aslinya, gitu ya. Nah, belum nanti kalau bahasa serbunya beda, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan bahasa Melayu beda itu ya. Nah, itu karena bahasa itu ada unsur sense-nya ya, perasaan, ada unsur perasaannya. Makanya kalau Anda baca bahasanya ChatGPT apa itu jadi garing ya. Karena nggak punya perasaan itu bahasanya mesin gitu ya. Nah, jadi periode-periode tadi itu ditandai dengan juga oleh masa-masa budaya, juga masa-masa di mana perkembangannya sangat pesat atau tidak. Ya, mungkin aja tetap dikuasai tapi tidak sepesat di sini, tidak sepesat sini. Jadi tadi bagus juga di sana itu bisa jadi Eropa waktu itu stuck ya, nggak ada inovasi. Ya tetap belajar tapi nggak ada inovasi ya. Tapi di dunia Islam waktu itu ada inovasi ditunjukkan dengan tokoh-tokoh itu. Nah, yang sampai sekarang Al-Khawarizmi itu Al-Jabar sampai sekarang dipakai itulah Al-Jabar yang itu nggak diubah. Ya, yang lain-lainnya banyak yang berubah istilahnya ya. Kalau khusus Al-Jabar itu enggak. Yaitu enggak berani ngubah karena itu Asmaul Husna.
Iya toh? Salah satu Asmaul Husna kan ada Al-Jabbar ya. Iya. Baru nggak? Bagi yang sering baca Asmaul Husna kan ada itu. Salah satu dari 99 itu dan Al-Jabbar ya. Iya. Nah, Al-Jabbar. Ya. Oke, ya ini selingan ya biar orang itu kalau seperti itu kan akhirnya ada curious, ingin tahu ya, rasa ingin tahu betul kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa mengkait-kaitkan ilmu yang kita pelajari itu biasanya malah semakin enak gitu ya. Jadi, nah salah satu kelemahan bangsa kita dulu bangsa kita itu dulu-dulunya itu bagus juga dalam ilmu pengetahuannya. Nah, akhirnya muncul paradigma itu kan ya, penjajah itu kan nggak ingin negara yang dijajah itu maju gitu ya. Kalau maju nanti kan mengalahkan penjajahnya gitu ya. Nah, waktu itu ada stigma mendualismekan antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Ya, itu ada garis pemisah. Kalau Anda lihat pada zaman Islam awalnya, itu nggak ada ya. Tokoh-tokoh yang muncul dalam pengembangan ilmu pengetahuan juga tokoh Islam juga ya. Mereka Islamnya juga bagus gitu ya. Nah, jadi mereka menggabung. Jadi mereka nggak akan memisah ini ilmu dunia, ilmu akhirat gitu ya. Enggak. Ya. Seperti memahami matematika itu juga bisa dipakai meningkatkan pemahaman ilmu akhirat ya. Nah, itu nanti Anda bisa mencari itu ya, mengkaitkan. Jadi nggak ada ruginya belajar matematika ya, boleh dikaitkan dengan keyakinan gitu ya. Nanti coba itu ya, dicari itu ya, kait-kaitannya ada. Nah, nanti Anda bisa mencari referensi kaitan antara matematika dan Islam contohnya. Matematika dan Kristen juga ada buku-buku tentang itu ya. Nah, kalau semacam itu Anda merasa nggak rugi belajar matematika gitu ya. Nah, jadi sebagai contoh kalau perempuan nanti lulus S1 karena dapat suami sudah orang mapan gitu terus nggak boleh kerja, rugi aku dulu belajar matematika gitu. Nah, tetapi kalau Anda bisa sisi hikmah semacam itu nggak ada ruginya gitu ya. Nah, itu bisa dicari ya. Tapi itu bukan bagian dari kuliah ini ya. Itu filsafat tentang sains dan agama itu ada ya pemikirannya. Oke, jadi itu nanti pada masalah periodisasi bisa dipertajam. Nah, yang kurang tadi adalah mengkritisi, mengkaitkan itu ya antara sub periode tadi ya. Kan tadi periode pertengahan masih ada sub-subnya ya. Jadi itu biasanya suatu periode itu nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Pasti diilhami oleh periode sebelumnya. Biasanya perbaikan, apa yang dikoreksi, kaitan antar tokohnya itu perlu dilihat juga ya. Itu nanti bisa ditambahkan sehingga menjadi, jadi Anda tidak hanya menulis fakta sejarah saja, tetapi ada pemikiran kritis ya. Nah, itu karena biasanya penting di situ kalau kita sebagai mengkaji ya. Jadi kenapa muncul itu, kaitannya dengan periode sebelumnya apa, apakah yang merupakan koreksi, apakah perbaikan dan sebagainya. Kemudian kaitan antara tokoh sebelumnya dan tokoh sekarang itu juga muncul kadang-kadang ya. Dan semacam itu perlu dipertajam. Oke, saya kira itu. Jadi nanti bisa revisi ya makalah dari kelompok 6. Nah, berikutnya mirip tapi periode zamannya diubah ya. Ini yang agak akhir, yang mungkin Anda lebih bisa ngikuti ini ya. Karena bisa dibayangkan, masih banyak jejaknya yang di akhir ini ya. Kalau yang tadi sudah banyak yang hilang, mungkin Anda nggak merasakan gitu ya. Nah, yang kelompok 7 ini mungkin banyak jejaknya yang masih sampai sekarang ada, karena di zaman-zaman akhir ya. Oke, silakan kelompok 7 ya. Departemen Matematika. Vektor. Halo semua. Halo semua. Dari kelompok 7. Oke, dulu perkenalkan nama saya Santa Tatari Sagala. Saya Afnan binti Bahrunida. Saya Melia. Saya Ingrid Kaci Jaya. Kami Oke, jadi kelompok kami akan membahas mengenai tahapan perkembangan ilmu alam dan matematika pada abad modern. Jadi, apa aja yang akan kita bahas? Apa aja yang akan kami bahas? Yang pertama yaitu revolusi metodologis yang mempengaruhi ilmu alam dan matematika. Lalu yang kedua ada tahapan perkembangan ilmu alam dan matematika di abad modern. Yang ketiga, peran-peran dalam perkembangan ilmu alam dan matematika di abad modern.
Dan yang terakhir yaitu dampak positif dan negatif dari perkembangan ilmu alam dan matematika di abad modern. Nah, sebelum kita memasuki hal itu semua, kita harus mengenal lebih dalam mengenai ilmu. Ilmu, cara manusia ilmu, cara manusia menjelaskan ke dunia. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai suatu bidang yang disusun secara bersistem untuk menerangkan gejala tertentu di bidang tertentu. Lalu menurut Bapak Wono Raharjo, ilmu pengetahuan adalah segala hal yang diketahui baik itu ibu Bapak, maaf Bu, Ibu Wono Raharjo. Oh, yang di buku itu ya. Menurut Ibu Wono Raharjo, please guys, jangan ketawa. Jangan ketawa kamu. Segala hal yang diketahui, baik yang tampak maupun tidak tampak oleh mata. Pengetahuan berasal dari fakta sebagai objek dan pengamat sebagai subjek. Selanjutnya Nani. Oke, Nani. Selanjutnya adalah ilmu alam. Ilmu alam pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari dunia material dan segala fenomena yang ada di dalamnya, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Kisin. Natural sciences are the group of sciences dealing with the material world. Tujuan utamanya ada dua, yaitu mengembangkan teori untuk menjelaskan gejala alam serta menguji kebenaran teori tersebut melalui pengamatan dan eksperimen. Jadi, ilmu alam ini bukan hanya sekumpulan fakta, tetapi sebuah proses ilmiah yang sistematis yang penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Wahyana dalam Trianto. Perkembangan besar dalam ilmu alam mulai terlihat pada masa modern, terutama sejak Nicolaus Copernicus mengajukan teori heliosentris yang menggantikan pandangan lama tentang geosentris. Dari sinilah revolusi besar dalam ilmu pengetahuan alam dimulai. Sementara itu, matematika bisa dipahami sebagai ilmu yang mempelajari pola, hubungan, bentuk, dan besaran dengan menggunakan logika. Matematika tidak hanya berhenti pada hitung-hitungan, tetapi juga menjadi bahasa yang universal yang dipakai untuk menjelaskan fenomena di berbagai bidang kehidupan. Menurut Klein, matematika dapat dipandang sebagai pola pikir dan pola logika, yang berarti matematika menjadi dasar penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Matematika tersusun dengan teratur, mulai dari konsepnya yang sederhana sampai ke tingkat yang lebih rumit, dan setiap konsep baru tersebut selalu berdiri di atas konsep sebelumnya. Hubungan antara ilmu alam dan matematika semakin kuat pada abad modern. Pada masa itu, banyak praktisi yang mulai menggunakan matematika dalam berbagai bidang. Contohnya seperti bidang navigasi, survei, seni militer, hingga kartografi. Matematika akhirnya menjadi kunci penting dalam revolusi ilmiah. Galileo Galilei bahkan pernah menyatakan bahwa buku alam ditulis dalam bahasa matematika. Maksudnya, kita dapat mengetahui ilmu alam, tetapi sebelumnya kita harus menguasai matematika terlebih dahulu. Jika sebelumnya sains lebih banyak berisi penjelasan kualitatif, setelah itu sains berkembang menjadi deskripsi kuantitatif yang lebih terukur, presisi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke teman-teman, kalau kalian dengar kata abad modern, pasti kalian udah tahu kan? Abad modern itu apa? Abad kita aja sekarang ada di abad modern, BTW. Nah, pada jurnal yang berjudul Filsafat Modern dan Perkembangannya yang ditulis oleh
Musakir pada tahun 2021. Nah, ia menulis bahwa kata modern berasal dari kata moderna yang berarti sekarang, baru, atau saat ini. Nah, banyak ahli sejarawan yang memutuskan bahwa tahun 1500 adalah tahun lahirnya zaman modern di Eropa. Nah, modernitas ini nggak mencangkup hanya di periode ya teman-teman, tapi tentang kesadaran kita terhadap perbaruan. Nah, karakteristik yang sering kita jumpai di abad modern itu manusia yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Terima kasih. Terima kasih. Oke, di sini kita ngebahas mengenai revolusi ilmiah. Jadi, revolusi ilmiah itu adalah periode ketika cara berpikir tentang alam itu diubah secara drastis. Salah satu perkembangan terpenting dari periode ini adalah perumusan dan adopsi metode ilmiah. Nah, jadi ada lagi nih perspektif dari ilmuwan yang namanya itu Samuel Kuhn. Siapa ya depannya? Aku lupa. Ya, Samuel Kuhn. Depannya aku lupa, maaf. Thomas Samuel Kuhn. Thank you. Nah, jadi menurut beliau itu metode revolusi ilmiah menurut Kuhn adalah pergeseran paradigma yang radikal yang menandai lompatan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, tadi kan ada katanya pergeseran paradigma. Nah, paradigma yang dimaksud ini itu adalah bagaimana cara pikir manusia ini berkembang. Yang tadinya seperti yang tadi kata Bapak itu Bapak maksudnya bukan Bapak itu. Bukan Bapak itu, maksudnya kata Bapak itu tadi, bukan itunya itu tuh bukan bermaksud nama. Oke. Ya, itu perkataannya maksudnya, itu perkataannya. Ya, balik lagi ya ke topik. Jadi yang dikatakan Bapak Heri tadi itu bahwa manusia-manusia dulu kayak orang-orang dulu itu berpikirnya itu berdasarkan naluri. Jadi kayak perspektif masing-masing. Nah, jadi sedangkan sekarang di revolusi ilmiah ini pikiran dari manusia itu bukan hanya dari naluri saja. Jadi walaupun ada naluri, tapi kita tetap ada porosnya itu dari pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya sudah ditemukan pada abad yang sebelumnya, yang tadi dibahas oleh kelompoknya Ayu dan teman-teman. Lalu, sekarang kita masuk ke bagian. Gak apa-apa lah. Lanjutin aja. Gak apa-apa, kamu boleh. Kita akan membahas mengenai tahapan perkembangan ilmu alam dan matematika di abad modern. Awal mulanya ada di zaman Renaissance. Renaissance. Ya. Yang dimana ini tuh disebut sebagai periode kebangkitan kembali dari budaya, seni, dan ilmu pengetahuan di Eropa pada abad ke-14 sampai 17. Nah, tokoh pertama yaitu Bapak Nikolaus Kopernikus. Jadi si Bapak ini beliau mengajukan teori heliosentris dan menentang model geosentris yang didukung. Nah, jadi teori heliosentris ini zaman sebelumnya itu doktrin gereja dan tradisi masyarakat itu mendukung teori geosentris seperti yang udah disinggung oleh Bapak Heri, bahwa teori geosentris ini di mana teori ini menempatkan bumi sebagai pusat alam semesta. Nah, lalu ditentang sama si tokoh Nikolaus Kopernikus dengan mengajukan teori heliosentris di mana matahari itu di pusat alam semesta. Awalnya itu ditentang banget. Terus begitu makin lama muncullah tokoh-tokoh lain yang mulai mendukung
teori heliosentris ini. Yang pertama ada George Joachim. Itu ada George Joachim, terus ada Tycho Brahe, Giordano Bruno, dan Johannes Kepler. Kemudian juga ada Galileo Galilei yang membuktikan dengan teleskop yang memperkuat heliosentrisme meski ditentang gereja. Fun fact-nya, Giordano Bruno ini mendapat hukuman mati. Ya, kayak yang Bapak bilang tadi, kalau misalnya ada yang menentang ajaran-ajaran gereja atau ajaran agama itu akan dihukum mati. Kan tadi sudah disinggung sama Bapak itu. Iya, jadi ini terlalu seram untuk kita semua. Lanjut. Siapa? Oke, balik lagi ke Ingrid Kusumawijaya ya. Di sini ada zaman pola pikir induksi. Zaman yang ditandai dengan gaya berpikir induksi sebagai landasan dalam penyelidikan ilmiah. Nah, zaman ini juga sering disebut zaman timbulnya empirisme yang menghantarkan sains pada kemajuan teknologi ya. Dengan bantuan matematika dan statistik, ilmu alam jadi sangat berkembang. Nah, adapun di zaman ini ada beberapa penemuan penting di bidang ilmu alam. Saya sebutkan dua saja ya. Yang pertama, René Descartes, seorang matematikawan yang merumuskan koordinat Kartesian dengan sumbu X dan Y sebagai sumbu vertikal dan horizontal. Nah, penemuan ini sangat berpengaruh di bidang matematika dan fisika tentunya. Pasti kita juga sudah sering belajar kan, vertikal, horizontal. Nah, beliau juga mewariskan beberapa metode berpikir. Yang pertama, ragukanlah segala sesuatu. Nah, yang kedua, terimalah apa yang Anda yakin benar. Yang ketiga, memilah dan memilih masalah menjadi bagian kecil dan jelas sehingga tujuan penyelesaian sebuah masalah itu cepat dan tepat. Yang kedua adalah legendaris kita teman-teman, Isaac Newton. Nah, tentunya kan kalian udah sering ini ya, familiar dengan hukum Newton. Nah, ahli fisika kita satu ini tuh juga melakukan perhitungan kalkulus, meliputi diferensial dan integral. Keberhasilan kalkulus yaitu mudah menghitung atribut benda bergerak dengan teratur, dan teori dan hukum yang ditemukan pada zaman ini tuh tetap dilakukan hingga saat ini. Nah, yang ketiga ada zaman kontemporer. Zaman yang ditandai oleh kemajuan ilmu alam terutama di bidang fisika. Nah, ada beberapa tokoh yang melakukan percobaan ilmiah seperti Ernest Rutherford, J.J. Thomson, Heisenberg, dan kawan-kawan. Nah, mereka menemukan teori kuantum sehingga orang pada zaman tersebut berasumsi dari analisis mereka bahwa fisika adalah dasar dari ilmu alam. Karena subjek materinya mengandung penyelidikan mengenai unsur-unsur fundamental yang menyusun alam semesta. Nah, kemajuan di zaman ini juga ditandai oleh teknologi yang seperti teknologi komunikasi dan informasi juga udah ada di zaman ini, teman-teman. Teknologi ini juga memudahkan para ilmuwan dalam menghitung ya, yang sebelumnya menghitung dalam manual pakai otak sendiri. Nah, sekarang mungkin waktu itu udah ada kalkulator, jadi menghitungnya dengan cepat dan tepat. Komputer juga jadi ini penggerak dan pengendali kerja mesin. Jadi sangat majulah, udah majulah di zaman itu ya. Walaupun komputer dan teknologi zaman itu udah maju, tapi para ilmuwan tuh masih melakukan revisi atau perbaikan. Nah, yang terakhir ada sains pada masa depan, zaman modern, atau bisa dibilang masa modern. Masa kita. Nah, iya masa kita.
Nah, zaman ini tuh banyak ilmuwan yang lebih memperhatikan masalah anomali. Nah, pasti kalian udah tahu kan anomali kayak apa? Bukan tung sahur ya, teman-teman. Bukan. Anomali yang di sini tuh ya tidak seperti yang pernah ada, menyimpang atau kelainan lah. Yap. Mereka mendedikasikan perhatiannya pada gejala alam non-linear dan random dengan bantuan matematika modern yang membahas teori probabilitas. Sains pada masa depan tentu berbeda dengan sebelumnya. Misalnya memetakan ketidakteraturan di alam yang sebelumnya terlupakan karena perhatian manusia pada zaman itu fokus pada keteraturan di alam dan perumusan hukum. Jadi yang zaman sekarang nih lebih ke anomali. Ilmu baru yang berkembang di laman tidak linear ini adalah chaos dan fraktal. Sains pada masa depan juga sudah pasti adalah sains digital. Manusia akan pasti menghadapi kenyataan virtual. Pesatnya kemajuan komunikasi antar komputer membuat realitas fisika yang selama ini dipelajari tuh yang kita bahas tuh tidak sama sekali realitas maksudnya. Jadi itu saja. Terima kasih. Oke, taruh aja. Lalu selanjutnya yaitu tentang peranan perkembangan ilmu alam dan matematika abad modern. Dari tahapan perkembangan ilmu alam dan matematika pada abad modern ini membuka peluang baru dalam penelitian dan pengembangan di berbagai bidang pada zaman sekarang ini. Yang pertama yaitu Nicolaus Copernicus memperkenalkan model heliosentris yang menjadi fondasi bagi astronomi modern dan membuka jalan pemikiran baru dalam sains. Lalu ada Isaac Newton memperkenalkan teori gravitasi yang menjadi dasar prinsip perancang peluncuran satelit juga mendukung teknologi GPS. Lalu yang ketiga ada Isaac Newton menjelaskan teori keseimbangan yang menjadi dasar bagi ilmu kelautan dan navigasi modern. Lalu yang keempat ada Isaac Newton juga mengembangkan ide mengenai kalkulus yang gunanya memahami gerak benda langit, menghitung pergerakan benda, dan meramalkan tren penjualan dan biaya. Lalu ada René Descartes merumuskan sistem koordinat kartesius yang menjadi dasar dari geometri analitik digunakan secara luas dalam berbagai bidang termasuk pemetaan dan desain. Nah, terakhir ini ada dampak positif dan dampak negatif nih dari dari perkembangan ilmu alam dan matematika pada abad modern ini. Pertama ada dampak positifnya. Dampak positifnya ini yang pertama ada penemuan vaksin, antibiotik, dan teknik bedah modern yang drastis meningkatkan harapan hidup. Nah, seperti yang teman-teman tahu semuanya ya, mungkin kalau zaman dulu, zaman-zaman kerajaan manggil tabib-tabib, pakainya obat-obatan yang tradisional gitulah ya. Jadi kalau misalnya ada penyakit yang parah itu tuh susah untuk diatasi, apalagi membutuhkan kayak misalnya operasi bedah kayak gitu kan, sulit. Tapi untuk saat ini di era modern ini, pada abad modern ini semuanya sudah berkembang lebih baik lagi. Nah, yang kedua itu matematika dan logika menjadi dasar bagi komputasi, internet, dan AI yang merevolusi bisnis global. Nah, sekarang ini seperti yang udah dibahas kelompok kemarin-kemarin, matematika ini sekarang bukan hanya sekedar untuk menghitung ya, tapi matematika ini juga bisa dijadikan bahasa dalam pemrograman. Nah, lalu yang ketiga ada penerapan fisika dan matematika melahirkan listrik dan otomatisasi, menghasilkan produksi massal yang efisien dan menurunkan harga barang. Nah, paham lah ya dari situ dampaknya bagus banget untuk teknologi saat ini. Kayak sekarang ini mobil bisa terbang. Kalau dulu kan pakainya pakai sihir enggak sihir, kereta kuda, delman kayak gitu-gitu kan. Enggak lah, karpet Aladin mah. Terus yang terakhir dampak positif itu ada kemajuan dalam fisika dan kimia mendorong penelitian untuk energi bersih dan berkelanjutan seperti tenaga surya dan nuklir. Nah, dulu itu pada zaman
kalian aku lupa ya, abad pertengahan. Abad pertengahan waktu itu kalau misalnya ada pemberontak, ada apa, kebas gitu kan, masih yang biasa gitu. Kalau sekarang ini kan yang terjadi pada saudara kita saat ini, Palestina dan Israel, ada bom nuklir kayak gitu. Itu positifnya ya berkembang pesat aja dari teknologi persenjataan kayak gitu-gitu. Nah, di sisi lain terdapat dampak negatif juga. Industrialisasi menyebabkan polusi udara, air, dan tanah, serta menjadi penyebab utama perubahan iklim global. Nah, sekarang ini iklim global itu kan gampang banget berubah kan. Globalisasi itu karena apa? Karena dari penelitian-penelitian yang mengakibatkan apa ya? Mungkin ada perubahan pada poros bumi, kerusakan ekosistem seperti itu kan. Lalu yang kedua ada penemuan bidang fisika inti, memungkinkan pembuatan senjata pemusnah massal, misalnya bom nuklir. Nah, seperti yang udah dibahas tadi, bagus sih kita punya senjata yang bagus gitu kan, lebih berkembang. Cuma negatifnya itu kalau senjata yang berhasil kita buat, yang berhasil kita kembangkan itu dilakukan tidak sesuai dengan fungsinya gitu untuk melakukan kejahatan. Terus yang terakhir ada ketergantungan berlebihan pada otomatisasi dan kalkulasi berbasis matematika, dapat melemahkan keterampilan dasar manusia dan menimbulkan kecanduan teknologi. Nah, Gen Z banget nih kalau yang ini. Teknologi, apa-apa ChatGPT, apa-apa Gemini. Ya, kita banget kan kayak gitu. Terus kalau misalnya lagi ngitung, tadi yang dikatakan sama Ingrid, sekarang biar lebih simpel buka kalkulator. Kalkulatornya sekarang ada lagi kalkulator saintifik, ya kan, yang lebih kompleks lagi. Gitu. Simpulannya? Kesimpulan dari apa aja yang sudah kami bahas hari ini. Yang pertama, revolusi metodologi sejak abad modern awal telah mengubah cara pandang manusia dari dogmatis menjadi ilmiah melalui observasi dan eksperimen. Lalu, tahapan perkembangan ilmu pada abad modern terjadi secara bertahap namun saling berhubungan. Abad modern awal ditandai dengan revolusi ilmiah dan lahirnya teori-teori besar yang mengubah pandangan tentang alam semesta. Peranan ilmu alam juga sangat penting karena membuka jalan bagi penemuan-penemuan di berbagai bidang. Sementara itu, matematika juga berfungsi sebagai bahasa sains yang memungkinkan semua penemuan tersebut dihitung, dimodelkan, dan diterapkan secara tepat. Lalu dampak dari perkembangan ilmu alam ini juga ada positif dan negatifnya. Sehingga perkembangan ini juga perlu diimbangi dengan kesadaran dan tanggung jawab sosial agar kemajuan teknologi tidak hanya bermanfaat bagi manusia saja, namun juga mendukung kelestarian kehidupan di bumi. Berikut adalah daftar rujukan yang kami pakai untuk membahas tentang tahapan perkembangan ilmu alam dan matematika di abad modern. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada salah kata dan ketawa-ketawa tadi. Terima kasih. Oke, ada yang mau nanya nggak? Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi-materi yang sudah kelompok kami jelaskan tadi? Mungkin tadi pas presentasi ada yang kurang jelas. Nggak ada kah? Oh, alhamdulillah jelas ya. Ini dia bilang nggak ada. Mungkin kan kalau ada yang konfirmasi. Iya, atau tadi yang pas dijelaskan ada yang kelupaan, ini apa tadi tuh, gitu. Nggak harus pertanyaan yang benar-benar pertanyaan. Mungkin tadi ulang, gitu. Tapi alhamdulillah kalau materi yang kita sampaikan sudah jelas ya. Iya. Apa? Kenapa? Iya, kalau mau nanya-nanya, asli nggak apa-apa loh. Kayak digigit kunci itu kan tidak ada. Ayo guys, gak ada yang mau bertanya kah? Aku tahu Nah, nih. itu dia mau nanya. Hah? Oh, matahari sebagai poros gitu ya, yang tadi. Oh iya, geosentris itu. Kenapa emang? Itu bagaimana ilmuwan lain itu memberikan dukungan kepada
apa sih namanya? teori tersebut lah gitu. Galileo. Ya, Galileo Galilei. Agak mungkin teori itu benar kok, masih ada kayak dunia kan ini itu bagaimana apa yang mereka ucapkan supaya mengajak orang lain itu percaya gitu. Oke, terima kasih ya. Mau dijawab ya? Gak apa-apa. Soalku gede. Nah, apa? Oke, siapa tadi namanya? Nicolaus Copernicus. Nah, jadi teori yang tadi itu kan diajukan oleh Nicolaus Copernicus. Ya, dari beliau. Nah, yang namanya peneliti itu kan ingin tahu juga kan yang lain itu. Nah, jadi mereka juga penasaran nih, bener gak sih apa yang sudah dinyatakan oleh Nicolaus ini? Nah, jadi peneliti-peneliti lain pun melakukan observasi, lalu mendapatkan hipotesis, terus mereka ngelakuin eksperimennya kan. Kayak yang tadi ada yang membuat teleskop itu yang sederhana. Nah, mereka juga ingin tahu apakah benar pendapatnya dari si Nicolaus ini. Jadi mereka juga melakukan eksperimen, tapi porosnya itu ya tetap kayak mereka ada mereka punya pemikiran masing-masing, tapi tetap menjadikan si teori dari Nicolaus ini tuh sebagai pembanding. Nah, mungkin dari yang mereka dapat sama yang dari mereka ingin bandingkan dari Nicolaus ini tuh mirip gitu. Makanya mereka setuju dengan pendapat itu. Buktinya banyak ilmuwan-ilmuwan lain yang setuju dengan itu, berarti riset-riset mereka juga menyatakan sesuai gitu. Gitu sih kalau menurutku. Makasih. Ada lagi yang mau nanya? Boleh, Irfan. Ayo, Mas Irfan. Ini kan ada dua. Yang pertama itu akan bertanya lebih untuk pengulangan ya. Iya, ya. Yang kedua ini pertanyaan. Yang pertama itu tadi kan katanya dari zaman Golden Age ke zaman Renaissance kan ada antara Iya, ya. yaitu paradigma apa? Oh iya, tadi kan aku ulangi lagi ya. Wait. Nah, paradigma itu tuh bagaimana pola pikir atau cara pandang orang itu mulai berubah. Yang tadinya kalau zaman dulu itu Golden Age-nya. Golden Age itu mereka berdasarkan perspektif mereka masing-masing. Jadi kayak kita ngelihat ini, oh menurut kita itu tuh seperti ini gitu. Jadi nggak benar-benar pada kenyataannya seperti itu. Tapi kalau yang pada saat abad modern ini, mereka tuh udah ada pemikirannya itu, mereka tuh punya pemikiran masing-masing. Tapi pemikiran yang mereka ini tuh bukan kayak berdasarkan hanya apa yang mereka lihat saja, tapi dari teori-teori yang dikeluarkan pada saat Golden Age tersebut gitu loh. Kayak gini deh contohnya itu, tadi aku lupa ngejelasin ya. Jadi di paradigma itu tuh ada tahapan-tahapannya. Si ilmuwan ini yang pasti mereka pengen mendapatkan jawaban yang lebih pasti lagi kan. Kayak bener gak sih teori ini tuh benar gitu kan, ingin memastikan kembali. Nah, pertama itu pengetahuannya pasti didapat dengan melakukan observasi. Setelah mendapatkan hipotesis dari observasi tersebut, pasti melakukan eksperimen kan, untuk membuktikan dari hipotesis tersebut. Nah, lalu mengembangkan kesimpulan-kesimpulan yang sudah ada sebelumnya, dari abad-abad sebelumnya, itu dikembangkan lagi. Nah, lalu pada saat setelah melakukan eksperimen kan itu meliputi observasi, merumuskan hal-hal yang mereka lakukan yang ada pada eksperimen. Jadi di situ untuk menguji apakah hipotesis yang mereka dapat dari perkembangan kesimpulan yang sudah ada itu tuh tepat atau enggak gitu loh. Jadi mungkin bisa berubah atau mungkin bisa tepat sama, tapi mungkin ada perkembangannya lagi. Oh, mungkin yang dulu itu dari yang ini benar, cuman caranya cuma satu. Ternyata pada saat saya melakukan eksperimen lagi,
itu yang satu itu benar, tapi saya menemukan cara lagi yang lebih tepat lagi gitu loh. Maksudnya sedikit ya. Iya ya. Berarti saya menyimpulkan bahwasanya sebelum zamannya Renaissance itu lebih ke asumsi pribadi. Ya, asumsi pribadi, tapi ada juga didukung sama yang tadi berdasarkan kitab suci. Itu. Itu yang kedua, Ya. yang mungkin kalau harus sih cuma di makalah kalian tuh kayak banyak apa ya, ilmu-ilmu yang bahkan mungkin di sekolah saya atau di sekolah lainnya juga itu ada yang nggak pernah karena diajari kayak kristalografi, kristallografi, kriogenik kayak gitu-gitu. Kan tahu, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Itu yang bagian mana itu? Poin apa? Poinnya. Di bab berapa, poin berapa? Sains pada masa depan yang dari tabel. Oh, tabel grid. Cuma secara istilah saja. Oh, coba. Itu yang ada di tabel yang di makalah itu ya? Itu cuma rangkuman-rangkuman kayak materi di zaman modern itu. Jadi ya nggak belajar semuanya. Enggak, sebenarnya itu adanya tabel itu kita juga sama. Kayak kita pas di SMA kan bukunya mungkin hampir sama ya. Nah, jadi yang kita pelajari juga itu hampir sama. Jadi di sini itu karena kita juga riset kan ke buku-buku. Nah, jadi itu yang kita dapat dari buku-buku. Jadi sebenarnya kita juga nggak dapetin teori-teori itu waktu kita masih SMA. Kita baru nemuin itu pada saat ini kita melakukan riset untuk pembuatan makalah ini gitu. Kita nggak terlalu ngaitin itu sih, karena kebetulan kita dapat rangkumannya itu dari buku yang kita dapat. Terus kita dapetin tabel itu, jadi ya kita masukin untuk gambaran-gambaran. Mungkin Ya, bisa dipelajari gambaran mandiri materi gitu. yang saat ini itu ada gitu loh, yang baru muncul saat ini. Itu kan ada tahun keberapa, materinya apa, dari kimia, biologi atau matematika. Oke, makasih. Ada lagi? Ada lagi gak? Sepi banget. Iya. Udah? Terima kasih. Udah. Oke. Jika tidak ada, kami akan menutup presentasi hari ini. Terima kasih semuanya. Jadi bahasanya sebenarnya berlanjut ya dari kelompok pertama ke kedua periodisasinya. Nah, yang perlu dipertajam adalah biasanya dari periode ke periode itu ada perbedaan yang sangat tajam gitu ya. Misalnya dari abad pertengahan ke modern itu apa yang tajam perbedaannya. Nah, tadi sekilas sudah, tapi mungkin perlu dipertajam lagi ya. Sebenarnya abad modern itu sebenarnya dalam dunia sains itu ditandai revolusi ilmiah yang mengubah cara pandang manusia itu terhadap alam dan matematika itu bagaimana. Nah, sehingga akan muncul perkembangan ilmu alam dan matematika yang banyak dan lebih spesifik ya. Ilmu itu semakin kecil-kecil gitu ya. Nah, itu abad modern di situ sebenarnya tandanya. Jadi sebagai contoh kalau di matematika geometri ya. Kalau sebelumnya kita hanya tahu geometri Euclid yang dirumuskan oleh Euclid ya, yaitu geometri bidang datar yang Anda pelajari di sekolah menengah itu ya. Nah, di abad modern itu nanti sudut pandangnya berbeda, ada yang akhirnya muncul geometri non Euclid ya, yang mungkin aksiomanya, postulatnya bisa berbeda dan teoremanya juga akan berbeda. Yaitu jadi semakin heterogen, ilmu itu semakin banyak cabangnya dan semakin spesifik gitu ya. Dan itu melahirkan ide-ide seperti itu ya. Nah, kemudian ada di dalam jadi kata kuncinya di situ ya. Jadi cara pandangnya berbeda. Orang mulai berpikir suatu metode-metode yang bisa diterima. Ingat bahasan kemarin ya, bagaimana kita menjawab pertanyaan tentang alam dan matematika ya. Nah, pada dasarnya kalau nggak salah ingat saya menyampaikan, ilmu itu awalnya subjektif. Ya, orang itu merumuskan itu subjektif sebelum dikenal oleh orang lain ya. Nah, kemudian kan ditularkan ya.
disampaikan ke orang lain. Nah, salah satu cara agar ilmu itu menjadi objektif, metode yang kita gunakan itu bisa direplikasi oleh orang lain ya. Nah, metode yang kita gunakan, nah itu di ilmu modern muncul itu ya, akhirnya muncul metode-metode penelitian yang observasi, kemudian eksperimen dan sebagainya, itu adalah munculnya di abad modern yang sebelumnya belum ya. Sebelumnya kan lebih banyak pada pemikiran, metodenya khusus gitu ya. Nah, kalau yang abad modern, yang ilmu-ilmu modern itu salah satu tandanya itu. Sehingga lebih mudah untuk meyakinkan orang lain. Ya. Seperti tadi heliosentris itu ya, sebenarnya kan sudah muncul di periode sebelumnya, waktu di Golden Age. Tapi waktu itu kan belum ada misalnya pembuktian yang mungkin empirik apa gitu ya. Nah, kemudian setelah dikembangkan teleskop yang canggih dan sebagainya, fakta-fakta yang dibeberkan sehingga orang mudah percaya gitu ya. Karena terus orang lain juga bisa ngecek, bisa nginceng sendiri kan gitu ya. Nah, dengan gunakan alat yang sama gitu ya, ternyata hasilnya juga sama. Nah, itu ciri-ciri dari abad modern. Nah, kemudian di abad modern pun akan dipecah-pecah, mungkin nanti dipertajam ya, sub-subnya itu ya. Nah, mungkin yang pertama saya mencatat sekilas itu abad 16-17 ya. 16-17 kan abad sebenarnya periode itu kan dimulai sekitar 16-17 itu ya. Ya ini yaitu dengan adanya sebenarnya model-model yang sudah muncul, yaitu adanya Copernicus, Galilei dan sebagainya ya toh, kemudian muncul Newton, Leibniz itu ya. Bahkan di kalkulus simbol turunan yang dari Leibniz itu ya, di YDX itu ya, itu kan seperti manipulasi matematik seperti pembagian gitu ya. Kalau Anda pernah menggunakannya di sekolah menengah, kan nggak tahu sejauh mana pengalaman Anda ya, tapi nanti di kuliah kan akan diulang lagi beberapa gitu ya. Itu adalah lebih mudah memanipulasi bentuk-bentuk matematika terutama di kalkulus setelah muncul. Jadi itu akhirnya manipulasi-manipulasi baik di matematika maupun di sains itu jadi lebih mudah gitu ya dengan munculnya itu. Kemudian berikutnya setelah 17 abad 18 ya, itu yang orang menamakannya era pencerahan. Ya. Kalau tadi era kebangkitan ya mungkin gitu ya. Jadi muncul banyak yang baru, metode baru, kemudian pencerahan. Nah, ini menekankan pada rasionalisasi dan metode ilmiah. Jadi sains itu harus, kalau yang dipikir ya harus rasional, logis gitu ya. Dan ilmu itu bisa kita bedakan kemarin untuk pembuktiannya, bisa empirik, bisa dengan menggunakan penalaran rasional gitu ya. Nah, jadi itu era pencerahan. Jadi dengan pencerahan itu, ya namanya pencerahan itu orang kan terbuka gitu ya. Ya dengan metode rasionalitas dan metode ilmiah akhirnya orang lebih mudah, lebih terbuka, menerima, lebih tercerahkan. Itu munculnya di abad ke-18 ya. Nah, yang mengembangkan itu akhirnya muncul studi tentang listrik, magnet, itu ada hukum Coulomb, Volta, Franklin itu ya. Jadi istilah Coulomb, Volt itu kan munculnya di abad itu ya. Itu Volt diambil dari Volta. Coulomb itu sebenarnya mula-mula nama orang ya sebenarnya ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian di abad ke-19 itu mulai rame muncul disiplin-disiplin baru ya. 19 itu ilmu itu kayak bermunculan cepat gitu ya. Itu abad ke-19 ya. Kalau di fisika itu ditandai ada ilmu termodinamika, elektromagnetik ya. Termodinamika itu siapa? Carnot, Clausius, Kelvin. Tadi mungkin kurang banyak tadi yang diekspos itu ya, tokoh-tokohnya itu. Di abad modern itu banyak sekali tokohnya. Dan Anda jejaknya masih ada di buku-buku pelajaran Anda itu ya. Seperti elektromagnetik itu ada Faraday, maksudnya itu hukum Faraday itu kan ada ya di pelajaran fisika Anda itu waktu di sekolah menengah. Kemudian di matematik muncul geometri non Euclid itu abad 19 ya. Tokohnya Lobachevsky, Pauli, Riemann ya. Jadi integral Riemann itu ya. Nah, itu muncul, jadi konsep integral itu pada abad 19, integral Riemann. Kemudian terakhir abad ke-20 itu ditandai revolusi besar-besaran dalam ilmu alam ya. Itu muncul teori relativitas. Itu banyak yang teori akhirnya ya. Karena itu banyak yang tidak bisa dijelaskan dengan eksperimen ya. Karena teori relativitas Einstein itu waktu muncul nggak ada faktanya itu ya. Jadi empiriknya nggak ada. Itu contoh yang ilmu
terakhir ya, album modern. Mekanika kuantum, apa itu kan juga tidak dari lagi di teori kuantum. Nah, kemudian ya akhirnya banyak muncul kalau di biologi molekuler yang sebelumnya nggak teramati, tapi dengan adanya mikroskop misalnya elektro ya yang tidak hanya sekedar analog ya dengan tapi yang sudah sangat kuat sekali pembesarannya dan gambarnya bisa langsung ditangkap di layar ya, jadi nggak perlu diintip gitu ya, langsung bisa dilihat di screen gitu ya, bisa langsung dicetak. Nah itu akhirnya di biologi perkembangan. Nah jadi sini kalau Anda lihat ya perkembangan, jadi kalau di abad sebelumnya itu dipengaruhi oleh budaya dan sebagainya, yang di terakhir-terakhir itu juga dipengaruhi oleh perkembangan alatnya juga, ya toh. Nah, jadi otomatis ya, kalau alatnya ada, nanti ilmunya juga itu berkembang. Terus kemudian dari perkembangan dulu menciptakan alat lagi gitu ya. Jadi ada siklus. Jadi akhirnya antara sains, teknologi, implementasi itu bisa dalam arti untuk kehidupan, bisa jadi untuk menunjang perkembangan itu juga ya. Jadi ada semacam terus siklus. Nah itu. Jadi kalau Anda nanti lihat orang mau penelitian itu, biasanya sekarang ya saya, dia dulu alatnya ada enggak kalau mau itu ya. Nah makanya sekarang universitas terkemuka itu akan berlomba-lomba mengadakan alat yang super canggih gitu ya. Bangga kalau saya satu-satunya saya punya alat ini gitu ya. Nah, di lab sentral di sini juga ada beberapa alat yang mungkin perguruan tinggi lain nggak ada. Akhirnya perguruan tinggi lain kalau mau penelitian harus datang di sini gitu ya. Nah itu juga mungkin sekarang ya. Jadi karena sebagai untuk tadi misalnya dalam biologi mau melihat yang molekuler itu harus ada mikroskop yang sangat canggih. Kemudian nanti untuk melihat kristal dan sebagainya itu kan nggak mudah diamati dengan alat-alat biasa. Untuk sintesis, memisah-misah material apa gitu itu semuanya ada alatnya. Misalnya untuk memisahkan antara hidrogen dan oksigen. Jadi, dalam teori orang kalau punya hidrogen mudah untuk bahan bakar kan. Nah, tapi bagaimana mendapatkan hidrogen? Yang menggunakan dari air misalnya kan ya. Nah, kita punya nggak alatnya? Teorinya bisa, ada teorinya. Ternyata dari air itu bisa dipisahkan jadi hidrogen dan oksigen gitu ya. Nah, itu dibalik aja. Apa? Sebenarnya mula-mula peristiwanya dibalik. Kalau secara kimia kan bisa dibalik gitu ya. Nah, tapi membalik itu kan teori pelajaran. Tapi alatnya bisa nggak diciptakan? Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti antara teori dan empirik itu saling mendukung. Secara teori benar, tapi secara empirik bisa nggak dibuktikan, gitu ya. Nah, itu perlu alat dan sebagainya. Jadi kalau di abad modern itu antara teori dan empirik itu saling terkait dan semuanya akan menjadi suatu siklus. Kalau ini terus, itu akhirnya ilmu akan ada proses tidak hanya kecepatan tapi percepatan. Ya. Sekarang itu ilmu itu seperti eksponensial, gitu ya. Kalau dulu mungkin ini ya, kalau sekarang eksponensial. Ya. Kalau Anda nggak ikuti beberapa saat itu sudah tinggal jauh, gitu ya. Jadi banyak hal yang sangat mengagetkan. Makanya sekarang ada jelas orang yang praktek. Ya. Nah, karena nggak ikuti sebentar sudah ketinggalan jauh ya kan sampai dulu. Ya. Itu. Jadi kalau hidupnya hidup di zaman modern harus literasinya ditingkatkan, terutama literasi dalam teknologi. Tidak hanya literasi dalam membaca teks, tapi juga membaca teknologi. Nah, itu ya. Karena teknologi itu mesti kalau ditelusuri ada kaitannya dengan perkembangan sains, implementasinya ke teknologi kemudian ada manfaatnya baik pada kehidupan maupun perkembangan sains itu. Nah, itu nanti Anda bisa menganalisa lebih jauh. Ini kelompok terakhir tadi itu dipertajam ya, terutama sub teorinya dan mungkin tokoh-tokohnya bisa diperbanyaknya. Dan kelihatan bahwa di yang terakhir itu ada macam perkembangan. Jadi upahnya sangat karena ada proses pembaharuan dan pencerahan. Saya kira itu ada yang perlu dikonfirmasi, terutama kelompok yang dari diambil. Jadi baru masukkan teman-temannya, masukkan dari Airi, nanti diharapkan makalahnya bisa direvisi menjadi lebih baik ya. Dan jadi bacaan yang enak ya. Jadi dia malah itu bacaan kalau orang membaca malah tidur itu berarti nggak konsentrasi bacanya ya. Harusnya baca itu malah ya, mulai karena otaknya jalan ya. Orang itu kalau otaknya jalan biasanya malah nggak bisa. Kalau Anda belajar malah ngantuk, nah itu berarti nggak jadi
akan ketemu lagi Kamis bulan depan.